Api di Bukit Menoreh. Cerita, S. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 385. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri untuk pergi ke barak. Ia tidak boleh terlambat, agar tidak mengurangi wibawanya sebagai seorang pemimpin yang harus menegakkan segala macam ketentuan dan paugeran di baraknya. Ia pun telah mengucapkan selamat jalan kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih, yang pagi itu juga akan kembali ke Mataram untuk melanjutkan tugas yang telah mereka susun sendiri. Sepeninggal Agung Sedayu, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah berbenah diri pula. Mereka telah minta agar Agung Sedayu menyampaikan kepada Ki Lurah Beranjangan, bahwa keduanya minta diri untuk langsung kembali ke Sumpiyuh tanpa singgah lagi di barak pasukan khusus itu. Sekar Mirah tidak dapat menahan mereka lebih lama lagi. Sabung Sari yang dianggap bertanggung jawab atas kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu, merasa perlu untuk segera berada di tempatnya kembali. Demikian matahari memanjat langit semakin tinggi, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah siap untuk berangkat. Rara Wulan yang akan ditinggalkan di tanah perdikan Menoreh itu merasa juga seakan-akan ia akan menjadi terlalu jauh dengan orang-orang yang paling dekat di hatinya. Ayah dan ibunya, kakeknya, dan anak muda yang bernama Gelagah Putih itu. Bahkan kawan-kawannya dalam kelompok Gajah Liwung, yang telah melakukan berbagai macam kegiatan yang berbahaya. Rasa-rasanya anggota kelompok itu telah mengikat diri menjadi satu keluarga yang mempertaruhkan hidup dan mati bersama-sama. Tetapi Rara Wulan pun kemudian menganggap bahwa jalan yang akan ditempuh itu adalah jalan yang telah dipilihnya. Namun tersentuh juga hatinya ketika Sabung Sari mengucapkan selamat tinggal kepada Rara Wulan atas nama seluruh kelompok Gajah Liwung. Tetapi Sekar Mirah telah menghiburnya. Gelagah Putih adalah anak tanah perdikan ini, meskipun ia lahir di Jati Anom seperti kakaknya Agung Sedayu. Dan aku pun dilahirkan di Sangkal Putung. Namun rasa-rasanya aku adalah anak tanah perdikan ini. Dan pada suatu saat, kau pun akan merasa menjadi anak tanah perdikan ini, dengan segala macam wujud kehidupan yang sederhana. Rara Wulan mengangguk kecil. Demikianlah, sejenak kemudian dua orang penunggang kuda telah berderap meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan. Mereka memang tidak menghadap Ki Gede lagi. Tetapi mereka telah berpesan pula sebagaimana pesan mereka kepada Ki Lurah Beranjangan, bahwa mereka mohon diri. Udara pagi memang terasa segar. Langit nampak cerah. Beberapa ekor burung terbang lewat menyilang perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Beberapa orang anak muda yang melihat mereka meninggalkan tanah perdikan lagi merasa heran, kenapa demikian cepatnya. Kami belum mendapat kesempatan untuk mendengarkan ceritamu, berkata seorang anak muda. Dalam waktu dekat, aku telah berada di tanah perdikan ini lagi, jawab Gelagah Putih. Anak-anak muda itu hanya dapat mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih dan Sabung Sari tersenyum saja sambil melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Mataram. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah mendekati lintasan penyeberangan Kali Praga di sisi utara. Keduanya berniat menyeberang di lintasan penyeberangan itu. Namun ketika keduanya berbelok melalui jalan yang menuju ke penyeberangan, di antara beberapa orang yang juga melewati jalan itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih merasa telah diikuti oleh dua orang berkuda. Mereka tidak begitu menghiraukan keduanya ketika mereka menelusuri jalan panjang di tengah-tengah bulak, meskipun mereka sudah mengetahui bahwa ada dua orang berkuda di belakang mereka. Tetapi ketika keduanya juga berbelok sebagaimana Sabung Sari dan Gelagah Putih, maka keduanya mulai memperhatikannya. Agaknya kudamu memang menarik banyak perhatian orang-orang yang senang secara berlebihan terhadap kuda, berkata Sabung Sari. Memperhatikannya. Sudah beberapa kali hal seperti itu terjadi, berkata Gelagah Putih, sebenarnya aku menjadi jemu terhadap orang-orang seperti itu. Aku sudah beberapa kali diganggu orang dalam perjalanan, karena mereka tertarik kepada kuda ini. Kenapa tidak kau jual saja kudamu, dan kau belikan 2 ekor kuda yang tentu juga cukup baik, berkata Sabung Sari sambil tertawa. Gelagah Putih pun tertawa. Katanya. Nampaknya hanya Raden Rangga sajalah yang pantas untuk mempergunakan kuda sebaik ini. Sabung Sari pun menyambung. Dan kau lebih pantas memakai kuda-kuda kerdil dari Kademangan Watu Cengkir. Keduanya tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, kedua orang yang diduga mengikuti Sabung Sari dan Gelagah Putih itu masih berkuda beberapa puluh langkah di belakang mereka.
Namun tiba-tiba saja Sabung Sari berkata, "Heh, aku tiba-tiba saja menjadi perasa. Mungkin keduanya sama sekali tidak menghiraukan kita." "Mungkin sekali," jawab Gelagah Putih. "Sejak ada persoalan dengan Rara Wulan," sambung Sabung Sari. "Ah!" Gelagah Putih berdesah. Namun Sabung Sari masih saja tertawa. Tetapi akhirnya Gelagah Putih pun tersenyum pula meskipun wajahnya agak terasa panas. Demikianlah, sejenak kemudian keduanya telah sampai ke tepian. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan sama sekali kehadiran kedua orang berkuda yang mereka duga telah mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, 4 orang berkuda dan beberapa orang yang lain telah berada di atas rakit. Perlahan-lahan rakit itu mulai bergerak. Beberapa tukang satang mendorong rakit itu dengan satang mereka yang panjang menyeberangi Kali Praga. Ternyata di atas rakit penyeberangan itu tidak terjadi sesuatu, meskipun Sabung Sari dan Gelagah Putih sudah bersiap-siap. Tetapi mereka memang sudah memperhitungkan bahwa tidak akan ada keributan di atas rakit. Sabung Sari dan Gelagah Putih menduga bahwa orang-orang yang memperhatikan mereka berdua itu tertarik kepada kuda Gelagah Putih, sebagaimana pernah terjadi. Karena itu, maka mereka tidak akan berbuat sesuatu yang dapat mengguncang rakit dan apalagi sampai terbalik, karena dengan demikian kuda yang sangat baik itu akan dapat hanyut di arus Kali Praga. Demikian mereka turun dari rakit setelah membayar upah penyeberangan, maka kedua orang itu mulai mengikuti lagi perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Meskipun Sabung Sari dan Gelagah Putih berpura-pura sibuk di tepian agar kedua orang itu berangkat lebih dahulu, namun ternyata kedua orang itu tetap menunggu. "Mereka ternyata masih muda," berkata Sabung Sari. "Seumurmu," jawab Gelagah Putih. "Ya, kau memang lebih muda. Tetapi kau lebih dahulu mendapat pasangan dari aku," jawab Sabung Sari. "Ah!" Gelagah Putih hanya dapat berdesah, sementara Sabung Sari tertawa sambil berkata, "Jangan mengeluh. Kau harus bersyukur untuk itu." "Baiklah. Aku memang merasa bersyukur," jawab Gelagah Putih. "Kau mulai merajuk." Sabung Sari tertawa semakin keras. Gelagah Putih termangu-mangu. Tetapi ketika ia memandang berkeliling, beberapa orang telah berpaling kepada mereka. "Kita menjadi tontonan di sini," desisnya. Karena itu maka Gelagah Putih tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat ke punggung kudanya yang besar dan tegar. Disusul pula oleh Sabung Sari. Keduanya ternyata telah berkuda lebih dahulu dari orang yang sebenarnya mereka tunggu, dan yang ternyata kemudian telah mengikuti mereka lagi. Akhirnya Sabung Sari dan Gelagah Putih merasa tidak enak juga. Mereka mulai memperhatikan keduanya dengan sungguh-sungguh. Apalagi karena beberapa simpangan telah mereka lalui, dan kedua orang itu masih saja berkuda di belakang mereka. Karena itu, ketika mereka menjadi semakin jauh dari Kali Praga, maka Sabung Sari pun berkata, "Marilah kita jebak mereka." Gelagah Putih mengangguk. Desisnya. "Tetapi kita jangan mendahului berbuat apa-apa." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi keduanya telah mempercepat derap kuda mereka. Semakin lama semakin cepat. Ternyata kedua orang itu juga mempercepat laju kuda mereka. Nampaknya mereka berusaha memelihara jarak dengan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Di sebuah simpang 4, dengan cepat Sabung Sari dan Gelagah Putih berbelok. Justru tidak ke arah yang sebenarnya ingin mereka lalui. Kedua orang yang mengikutinya pun ternyata telah berbelok pula di tempat yang sama dan ke arah yang sama pula. Tetapi mereka terkejut. Ternyata Sabung Sari dan Gelagah Putih berhenti beberapa puluh langkah saja dari simpang 4 itu. Demikian kedua orang itu berpacu dengan kecepatan tinggi, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah menarik kendali kuda mereka. Mereka telah berbalik kembali ke simpang 4 dan berbelok ke arah yang sebenarnya. Kuda mereka tidak lagi berlari cepat. Tetapi seakan-akan dengan sengaja menunggu kedua orang yang dengan serta-merta telah menarik kendali kuda mereka, sehingga kuda-kuda mereka berdiri di atas kedua kaki belakangnya sambil meringkik. Namun keduanya tidak dapat ingkar lagi. Keduanya memang merasa terjebak. Karena itu, maka keduanya telah menyusul Sabung Sari dan Gelagah Putih. Bahkan seorang di antara mereka berkata, "Berhentilah sebentar Kisanak." Sabung Sari dan Gelagah Putih memang menghentikan kuda mereka.
Bahkan keduanya telah memutar kuda-kuda mereka, sehingga sejenak kemudian, mereka telah saling berhadapan. Tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang yang mengikutinya itu bertanya, "Apakah aku berhadapan dengan anak muda yang bernama Gelagah Putih?" "Ya," jawab Gelagah Putih. Ia mulai curiga, bahwa salah seorang dari kedua orang yang mengikutinya itu mempunyai kepentingan pula dengan Rara Wulan. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka berkata, "Aku sangat tertarik kepada kudamu." "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Kami akan kembali ke Sumpiyuh pagi ini." "Kudamu bagus sekali. Aku ingin memilikinya," jawab orang itu. Tetapi Gelagah Putih menggeleng sambil menjawab, "Tidak. Kau tentu mempunyai persoalan lain. Jika kau memang tertarik kepada kudaku, kau tidak akan bertanya lebih dahulu siapa aku." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Penalaranmu tajam sekali. Aku memang tidak mempersoalkan kudamu. Aku ingin berbicara dengan anak muda yang bernama Gelagah Putih." "Apa yang ingin kau bicarakan?" bertanya Gelagah Putih. "Tetapi siapakah kawanmu itu?" bertanya orang itu. "Apakah itu penting?" Gelagah Putih justru bertanya. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Baiklah. Itu memang tidak penting. Agaknya karena itu pula kau tidak bertanya siapakah kami." "Ya," jawab Gelagah Putih. "Dugaanmu tepat." Gelagah Putih berhenti sejenak, lalu ia pun bertanya pula. "Sekarang, apa yang kalian kehendaki?" "Aku tidak mempunyai alasan yang pantas untuk membuat persoalan denganmu. Aku sudah mencoba untuk mempersoalkan kudamu. Tetapi ternyata kau tanggap bahwa persoalan yang sebenarnya tidak ada pada kudamu itu," jawab orang itu. "Lebih baik kau katakan persoalan yang sebenarnya," geram Gelagah Putih yang hampir kehilangan kesabaran. Tetapi kedua orang itu justru tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, "Sebaiknya kita tidak bertanya persoalan apa yang sebenarnya ada di antara kita. Yang penting, kami berdua ingin berkelahi melawan kalian berdua. Itu saja." Wajah Gelagah Putih menjadi tegang. Orang-orang itu ternyata adalah orang-orang aneh. Mereka tidak mau mengatakan persoalan yang sebenarnya ada di antara mereka. Tetapi dugaan Gelagah Putih dan bahkan juga Sabung Sari, persoalannya tentu berkisar pada Rara Wulan. Kedua orang itu tentu orang-orang upahan untuk memburu Gelagah Putih karena hubungannya dengan Rara Wulan. Tetapi siapa yang mengetahui bahwa ada semacam ikatan batin antara Gelagah Putih dan Rara Wulan, selain orang-orang Gajah Liwung dan keluarga Rara Wulan sendiri, bertanya Sabung Sari di dalam hatinya. Namun apapun persoalan yang sebenarnya, Gelagah Putih dan Sabung Sari memang harus berhati-hati. Tetapi agaknya masih ada yang ingin diketahui oleh Gelagah Putih. Karena itu maka ia pun bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa aku adalah Gelagah Putih?" "Itu juga tidak penting," jawab salah seorang dari kedua orang itu sambil tersenyum. Bahkan katanya kemudian, "Sekarang kita akan berkelahi. Kita harus mencari tempat agar kita dapat berkelahi sepuas-puasnya tanpa diganggu oleh orang lain." Gelagah Putih memang menjadi heran. Demikian pula Sabung Sari. Rasa-rasanya sikap kedua orang itu tidak wajar. Mereka begitu saja menantang untuk berkelahi tanpa sebab. Tetapi ternyata Gelagah Putih justru tertarik kepada sikap kedua orang itu. Demikian pula Sabung Sari. Karena itu, Sabung Sari pun tiba-tiba saja telah menjawab. "Satu tawaran yang menarik. Marilah. Kita akan berkelahi tanpa sebab. Agaknya akan sangat menyenangkan. Apapun yang akan terjadi atas kita." Demikianlah, keempat orang itu justru telah berkuda bersama-sama. Mereka telah mencari tempat yang baik untuk berkelahi, meskipun perkelahian itu terjadi tanpa sebab yang mapan bagi Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tetapi sebenarnya lah keduanya yakin, bahwa tentu keduanya telah mendapat tugas dari orang lain. Diupah atau tidak, persoalan yang paling mungkin menjadi sebab adalah Rara Wulan. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berada di sebuah padang perdu yang agak jauh dari jalan menuju ke Mataram. Tempat yang agaknya jarang sekali dikunjungi orang. "Nah," berkata salah seorang dari kedua orang itu, "kita akan dapat leluasa bermain-main di sini." Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak menjawab.
Tetapi ketika kedua orang itu turun dari kuda mereka, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah turun pula dari punggung kudanya. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang lebih senang kedua orang itu tidak menyebut alasan dari perkelahian itu. Bagaimanapun juga rasa-rasanya agak kurang menarik jika ia harus berkelahi karena seorang perempuan. Tetapi aku tidak berkelahi memperebutkan seorang perempuan, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Aku membela diri. Dan seandainya persoalannya menyangkut Rara Wulan, maka aku bertempur untuk mempertahankan hak. Hak untuk menentukan pasangan hidup yang telah disepakati bersama dengan seorang perempuan. Sejenak kemudian, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih masing-masing telah berhadapan dengan seorang lawan. Bersiaplah, berkata salah seorang di antara kedua orang itu. Kita akan mengukur kemampuan kita. Apakah benar anak muda yang bernama Gelagah Putih itu memiliki kemampuan yang jarang ada bandingnya? Sementara itu, agar kawanmu tidak mengganggu, maka kawanku akan mengikatnya pula dalam perkelahian. Aku tidak peduli, jawab Gelagah Putih. Pokoknya kita berkelahi. Bukankah begitu? Orang itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menjawab. Ya. Pokoknya kita berkelahi. Gelagah Putih pun kemudian telah bersiap. Ia sadar, melihat sikap orang itu, maka orang itu tentu orang yang berilmu tinggi. Karena itu, Gelagah Putih pun sejak semula telah menjadi sangat berhati-hati. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah mulai bergerak. Orang yang berhadapan dengan Gelagah Putih maupun yang berhadapan dengan Sabung Sari. Demikian pula Gelagah Putih dan Sabung Sari. Keduanya pun telah mulai mengimbangi gerak lawan-lawan mereka masing-masing. Ketika seorang di antara mereka berempat mulai menyerang, maka serangan pun kemudian telah datang susul-menyusul dari kedua belah pihak, sehingga pertempuran pun menjadi semakin lama semakin cepat. Seperti yang diperhitungkannya, maka lawan Gelagah Putih adalah seorang yang memiliki ilmu yang tangguh. Dengan tangkasnya ia berloncatan berputaran. Tangannya yang sekali-sekali mengembang, membuatnya seperti seekor burung yang beterbangan menyambar-nyambar mangsanya. Tetapi Gelagah Putih tidak pula kalah tangkasnya. Kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah. Tubuhnya menjadi seringan kapas. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi bagaikan sepasang burung sikatan yang berlaga di udara. Sementara itu, Sabung Sari pun telah berusaha mengimbangi kemampuan lawannya pula. Ternyata kedua orang itu memiliki unsur-unsur gerak yang bersamaan, sehingga baik Sabung Sari maupun Gelagah Putih segera mengetahui bahwa keduanya adalah saudara seperguruan. Namun dalam pada itu, lawan Gelagah Putih ternyata lebih dahulu berusaha meningkatkan kemampuannya. Bukan saja ia bergerak lebih cepat, tetapi kekuatannya pun serasa telah berlipat pula. Tetapi kemampuan Gelagah Putih pun selalu mengimbanginya. Ia pun mampu membangunkan kekuatan cadangan di dalam dirinya dengan sebaik-baiknya sehingga tataran demi tataran ia mampu melawan kekuatan yang dibangunkan oleh lawannya. Demikian pula dengan Sabung Sari. Ternyata ia tidak mudah ditekan oleh lawannya. Setiap kali, Sabung Sari justru luput dari garis-garis serangan lawannya. Bukan saja mampu menghindar, tetapi ia pun mampu menangkis serangan-serangan itu dengan membentur kekuatan lawannya dalam keseimbangan. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin cepat dan keras. Setiap kali terjadi benturan, maka kedua belah pihak harus mengakui bahwa lawannya memang memiliki ilmu yang mapan. Namun nampaknya masih ada selapis kelebihan pada Sabung Sari. Sabung Sari yang sebaya dengan lawannya itu agaknya memiliki pengalaman yang lebih luas. Dengan demikian, maka dalam keadaan yang rumit, setiap kali Sabung Sarilah yang mampu mengatasi persoalannya, sehingga sekali-sekali lawannya harus berloncatan mengambil jarak. Namun Sabung Sari tidak membiarkannya lepas dari serangan-serangannya. Setiap kali lawannya berloncatan mundur, Sabung Sari selalu berusaha memburunya, sehingga kadang-kadang lawannya harus melakukan hentakan-hentakan untuk melepaskan libatan serangannya. Tetapi Sabung Sari memang ingin tahu, seberapa jauh tingkat kemampuan lawannya yang telah dengan tanpa ragu-ragu menantangnya. Bahkan tanpa sebab. Seakan-akan dengan penuh keyakinan akan dapat memenangkan pertempuran itu. Semakin lama maka tekanan Sabung Sari pun terasa menjadi semakin berat, meskipun agaknya lawannya telah meningkatkan ilmunya. Meskipun demikian, belum berarti bahwa Sabung Sari dengan pasti akan dapat memenangkan pertempuran itu. Apalagi ketika terasa oleh Sabung Sari bahwa lawannya telah merambah pada ilmunya yang lebih dalam.
Tiba-tiba saja Sabung Sari merasakan perubahan pada tatanan gerak lawannya. Ia tidak lagi banyak menghamburkan tenaganya dengan loncatan-loncatan dan langkah-langkah panjang yang tidak banyak berarti. Tetapi geraknya menjadi lebih lamban, namun lebih mantap. Seakan-akan kekuatan tenaga cadangannya semakin bertambah-tambah lagi. Namun Sabung Sari tidak segera merasa terdesak. Ia masih mampu mengimbanginya. Sabung Sari masih dapat meningkatkan tenaga cadangan di dalam dirinya, sehingga kekuatan yang dibangunkannya masih mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Demikian pula lawan Gelagah Putih. Semakin lama terasa bahwa Gelagah Putih semakin menguasai arena pertempuran. Meskipun lawannya mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tetapi Gelagah Putih rasa-rasanya masih mampu mengatasinya. Demikian pula ketika lawannya itu mengerahkan semua kekuatannya. Seperti lawan Sabung Sari, maka lawan Gelagah Putih pun menjadi semakin mengurangi tatanan geraknya. Nampaknya memang menjadi lebih lamban. Tetapi menjadi lebih mantap dan berat. Namun hal itu sama sekali tidak mampu mengatasi kemampuan Gelagah Putih. Dengan meyakinkan, Gelagah Putih perlahan-lahan mampu mengatasi lawannya. Mendesaknya dan kadang-kadang membuat lawannya kehilangan arah. Tetapi lawannya tidak segera dapat ditundukkan. Kadang-kadang sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Ketika keringat mereka yang bertempur itu telah membasahi seluruh tubuh, maka pertempuran itu menjadi semakin rumit. Tidak lagi banyak tatanan gerak yang menghentak-hentak. Tetapi setiap gerak rasa-rasanya mempunyai arti yang menentukan akhir dari pertempuran itu. Ternyata lawan Gelagah Putih itu seorang yang sangat liat. Gelagah Putih yang berhasil mendesaknya, tidak segera mampu menundukkannya. Beberapa kali Gelagah Putih berhasil mengenai tubuhnya, sehingga orang itu tergetar dan bahkan terlempar jatuh. Namun ia pun segera bangkit kembali dan pertempuran pun berkelanjutan terus. Demikian pula lawan Sabung Sari. Beberapa kali lawan Sabung Sari harus berloncatan surut mengambil jarak. Namun rasa-rasanya tenaganya masih tetap utuh seperti saat mereka bertempur. Karena itulah, baik Sabung Sari maupun Gelagah Putih telah mengerahkan kemampuan mereka. Dengan demikian maka keduanya semakin mendesak lawannya dengan serangan-serangan mereka yang mampu menembus dan menggetarkan pertahanan kedua orang lawan mereka yang menantang berkelahi tanpa sebab itu. Ketika kemampuan Sabung Sari dan Gelagah Putih sampai ke tataran tertinggi, sebenarnya bahwa mereka justru menguasai medan. Serangan keduanya berkali-kali mengenai lawan-lawan mereka yang menyeringai menahan sakit. Sehingga dengan demikian Sabung Sari dan Gelagah Putih pun mengetahui dengan pasti kedua lawannya tidak memiliki ilmu kebal. Meskipun demikian, daya tahan tubuh kedua orang itu benar-benar di luar perhitungan. Perasaan sakit di setiap benturan itu seakan-akan dalam waktu singkat telah tidak terasa lagi. Tetapi justru karena itu maka Sabung Sari dan Gelagah Putih telah mengerahkan kekuatan dan kemampuan mereka, sehingga keduanya menjadi semakin mendesak lawannya. Serangan-serangan mereka semakin mengarah ke tempat-tempat yang paling berbahaya pada tubuh lawannya. Namun bukan berarti bahwa lawan-lawan mereka tidak mampu mengenai Sabung Sari dan Gelagah Putih. Beberapa kali serangan lawan mereka pun telah mampu mengenai keduanya. Tetapi serangan-serangan itu tidak berhasil membendung arus serangan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Sehingga akhirnya, kedua orang lawan Sabung Sari dan Gelagah Putih itu benar-benar telah terdesak dan kehilangan setiap kesempatan. Serangan-serangan mereka tidak lagi mengarah. Sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih menekan semakin berat. Sabung Sari dan Gelagah Putih sempat berpikir untuk mempergunakan ilmu pamungkas mereka jika kedua orang tidak segera dapat mereka tundukkan. Namun keduanya ternyata tidak perlu mempergunakannya. Gelagah Putih yang tangkas itu berhasil mendesak lawannya dengan serangan-serangan beruntun, sehingga akhirnya lawannya itu tidak mampu menghindarinya lagi. Pada saat yang demikian, Gelagah Putih melihat lawannya berdiri tegak dengan kedua kakinya yang sedikit merendah pada lututnya. Sementara itu satu kakinya telah ditariknya setengah langkah ke belakang. Sedangkan kedua tangannya bersilang di dadanya. Gelagah Putih yang memburunya telah menghentikan langkahnya. Ia mengira bahwa lawannya itu telah bersiap-siap melontarkan ilmunya yang paling dahsyat, sehingga Gelagah Putih pun merasa perlu untuk melakukannya. Tetapi ternyata orang itu tidak melakukannya. Bahkan kemudian ia telah menarik kakinya dan berdiri tegak menghadap ke arah Gelagah Putih. Kedua tangannya yang bersilang pun telah diangkatnya perlahan-lahan, kemudian kedua telapak tangannya berputar menghadap ke depan ketika kedua tangannya tepat berada di sisi tubuhnya.
Namun kedua telapak tangan itu pun kemudian telah ditelakupkannya di depan dadanya dan perlahan-lahan diturunkannya, sehingga akhirnya kedua tangan orang itu tergantung di sisi tubuhnya. Gelagah Putih mengetahui dengan pasti bahwa yang dilakukan oleh lawannya itu adalah isyarat bahwa ia menghentikan pertempuran. Sementara itu, ternyata lawan Sabung Sari pun telah melakukan hal yang sama pula. Sebelum Gelagah Putih yang termangu-mangu itu bertanya, maka lawannya lah yang telah mendahului berkata, "Aku menyerah." Ternyata yang aku dengar tentang Gelagah Putih itu benar. Bukan sekedar cerita ngayawara. Bahkan seorang kawannya pun memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Kawanku yang berniat sekedar mengikatnya dalam perkelahian agar tidak mengganggumu, ternyata bahwa kawanku itu tidak mampu menguasainya. "Siapakah kalian?" bertanya Gelagah Putih. "Kami tahu bahwa kalian adalah dua orang saudara seperguruan. Bukan sekedar kawan. Sehingga kalian tentu mempunyai maksud yang jelas dengan tingkah laku kalian ini. Bahkan mungkin atas nama perguruan kalian." Lawan Gelagah Putih itu mencoba untuk tersenyum, meskipun ia harus sadar mengatur pernafasannya yang terengah-engah. "Bahwa kami mencarimu, bukanlah karena niat kami sendiri," jawab lawan Gelagah Putih itu. "Siapa yang mengupahmu?" desak Gelagah Putih. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka pun kemudian bergeser dan berdiri berdekatan, sementara Sabung Sari masih berdiri beberapa langkah dari Gelagah Putih. Agaknya Sabung Sari masih tetap berhati-hati menghadapi kedua orang yang tidak mereka kenal. Mungkin yang mereka lakukan itu hanya satu sikap yang berpura-pura, sehingga pada saat Gelagah Putih lengah, mereka akan menyerang tiba-tiba. Karena itu, Sabung Sari tetap mengambil jarak dari Gelagah Putih, sehingga jika perlu maka ia akan dapat membantu anak muda itu. Namun kedua orang itu agaknya tidak berniat untuk bertempur lagi. Keduanya berdiri saja di tempatnya. Seorang di antara keduanya kemudian menjawab pertanyaan Gelagah Putih. "Kami memang datang karena kami harus datang menemuimu. Tetapi kami sama sekali bukan orang upahan." "Jadi, apa maksudmu mengikutiku?" bertanya Gelagah Putih. "Kami berdua memang saudara seperguruan. Kami datang atas perintah guru kami," jawab seorang di antara mereka. Agaknya ia adalah yang tertua di antara keduanya. "Apakah perintah gurumu itu? Membunuh kami berdua, atau apa?" bertanya Gelagah Putih. Ia menjadi semakin curiga bahwa keduanya telah mendapat perintah dari gurunya yang langsung berhubungan dengan persoalan Rara Wulan. Orang itu pun kemudian menjawab, "Tidak. Perintah guruku sangat sederhana. Kami berdua diminta untuk memperkenalkan diri." "Memperkenalkan diri? Sekedar memperkenalkan diri?" "Aku tidak mengerti," sahut Gelagah Putih. "Ya. Benar-benar memperkenalkan diri. Namaku Lenggana. Adik seperguruanku ini namanya Paripih. Kami diperintahkan oleh guru kami Ki Ajar Gurawa untuk menemui seorang anak muda yang bernama Gelagah Putih. Kami sekedar ingin memperkenalkan diri, serta jika diperkenankan, membantu usahamu mengatasi gejolak di Mataram dengan caramu," jawab orang itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, "Membantu aku? Apa yang akan aku lakukan?" "Kami sudah banyak mendapat banyak keterangan tentang kelompok Gajah Liwung. Bukan Gajah Liwung yang timbul kemudian, tetapi Gajah Liwung yang dipimpin oleh orang muda yang bernama Sabung Sari," jawab orang itu. "Apakah kau sudah mengenal Sabung Sari?" bertanya Gelagah Putih. "Mereka jika kedua orang tidak segera dapat mereka tundukkan." "Belum. Kami belum mengenalnya. Kami hanya mendapat petunjuk dari guru tentang anak muda yang bernama Gelagah Putih. Ciri-cirinya, serta beberapa hal tentang persoalan yang sedang dihadapinya," jawab orang itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sekilas ia memandang Sabung Sari. Namun dengan kedip matanya Gelagah Putih dapat mengerti bahwa untuk sementara sebaiknya Gelagah Putih tidak menyebut namanya. Karena itu, Gelagah Putih justru berkata, "Aku belum mengenal gurumu. Dari mana gurumu mengetahui tentang aku dan tentang persoalan-persoalan yang sedang aku hadapi?" "Aku tidak tahu. Tetapi guruku minta aku mempergunakan cara ini untuk memperkenalkan diri kepadamu. Cara yang barangkali lebih sesuai bagimu, daripada aku datang sambil membungkuk hormat serta menyampaikan salam guruku dengan cara yang sudah banyak dilakukan orang lain," jawab Lenggana. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam.
Gurunya tentu termasuk orang aneh juga, sehingga ia memilih satu cara yang khusus untuk memperkenalkan diri. Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, terdengar suara orang tertawa pendek tertahan-tahan. Dengan serta-merta Gelagah Putih dan Sabung Sari segera bersiap. Tentu orang yang berilmu tinggi yang mampu mendekat tanpa diketahui oleh mereka. Yang muncul dari balik rimbunnya dedaunan adalah seorang yang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Tubuhnya nampak kuat, seakan-akan terbuat dari baja. Otot-otot yang menghiasi wajah kulitnya, membuatnya menjadi semakin nampak perkasa. Meskipun rambutnya yang mencuat dari bawah ikat kepalanya sudah nampak memutih, namun orang itu masih menunjukkan sikap seorang laki-laki pilihan. Matanya yang memancarkan keyakinan diri menunjukkan betapa orang itu percaya akan dirinya sendiri. Tetapi keseluruhan wajahnya memberikan kesan yang lembut dan bersahabat. "Maaf anak-anak muda," berkata orang itu. Suaranya lunak dan diantar oleh senyum di bibirnya. "Kami telah dengan sengaja mengganggu anak muda. Terutama Angger Gelagah Putih." "Apa maksud Kisanak dengan segala permainan ini?" bertanya Gelagah Putih. "Akulah yang disebut Ajar Gurawa," berkata orang itu. "Aku sama sekali tidak bermaksud buruk. Bahwa aku berani melakukan permainan itu, benar-benar terdorong oleh satu keinginan untuk menyerahkan kedua muridku itu agar mereka dapat membantu Angger. Bukankah dengan cara itu Angger sekaligus dapat menilai, apakah keduanya pantas menjadi anggota kelompok Gajah Liwung atau tidak?" Gelagah Putih justru termangu-mangu sejenak. Sementara orang itu melangkah semakin dekat. Namun bagaimanapun juga Gelagah Putih dan Sabung Sari masih tetap berhati-hati menghadapi orang-orang yang sebelumnya belum dikenalnya itu. Dalam pada itu, Ki Ajar Gurawa itu pun bertanya. "Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kedua orang muridku itu pantas untuk membantumu?" "Menurut penilaianku, meskipun keduanya masih belum dapat disejajarkan dengan kemampuanmu serta kawanmu itu, namun kedua orang muridku serba sedikit memiliki kekuatan, kemampuan dan keterampilan. Memang keduanya belum merambah terlalu dalam pada ilmu yang memiliki kedalaman seperti ilmumu yang mampu kau lontarkan dari jarak tertentu, namun untuk menghadapi anak-anak nakal aku kira bekalnya sudah cukup." Gelagah Putih memang menjadi bimbang. Namun ia tidak mau menyebut Sabung Sari sebagai pimpinan kelompok itu ada pula di situ. Namun dengan nada dalam ia berkata, "Ki Ajar, kami tentu akan sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan kedua orang murid Ki Ajar. Tetapi kami sama sekali bukan apa-apa. Kami tidak memiliki kelompok apapun, apalagi yang Ki Ajar sebut kelompok Gajah Liwung." Ki Ajar Gurawa tersenyum. Katanya, "Aku sudah mengira. Tidak terlalu mudah untuk memasuki kelompok Gajah Liwung. Meskipun kedua orang muridku sudah memperkenalkan dirinya dengan cara yang khusus, namun kau tentu masih juga membuat banyak pertimbangan untuk menerimanya. Juga karena kerahasiaan kelompok itu sendiri." "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Ki Ajar," berkata Gelagah Putih. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baiklah. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Kita akan menemui seseorang yang mungkin akan dapat meyakinkanmu bahwa muridku berdua akan dapat kau terima menjadi anggota kelompokmu, berkata orang itu. "Di Mataram kita akan menemui siapa?" bertanya Gelagah Putih. "Aku tidak akan mau menemui orang-orang yang tidak aku kenal dengan baik. Sudah lebih dari 10 kali aku dijebak orang. Karena itu, aku harus menjadi semakin berhati-hati." Orang itu tertawa. Katanya, "Kita akan menghadap seseorang yang tentu sudah kau kenal dengan baik." "Siapa?" desak Gelagah Putih. "Ki Patih Mandaraka," jawab orang itu. Dahi Gelagah Putih berkerut karenanya. Sementara orang itu berkata, "Aku telah bertemu dengan Ki Patih Mandaraka, karena kebetulan aku mengenalnya sejak lama. Ternyata Ki Patih adalah seorang yang baik. Meskipun ia sudah menjabat pangkat tertinggi di Mataram, namun ia masih tetap mengenaliku dan menerima aku dengan ramah. Ketika aku bercerita tentang kedua orang muridku yang ingin mendapatkan pengalaman dalam kehidupan yang serba rumit ini, khususnya dalam dunia kanuragan, maka Ki Patih menganjurkan agar kedua orang muridku, Lenggana dan Paripih, berhubungan dengan Gelagah Putih. Lewat Ki Wirayuda kami mendapat banyak keterangan tentang Gelagah Putih dan keadaannya yang terakhir." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam.
Jika keterangan itu diberikan oleh Ki Wirayuda, maka keterangan tentang dirinya itu tentu lengkap. Tetapi Gelagah Putih masih belum yakin akan kebenaran dari kata-kata orang itu. Ia juga tidak yakin bahwa Ki Patih Mandaraka tahu apa yang dilakukannya. Ia pun tidak yakin bahwa orang itu mengenal Ki Wirayuda. Namun Ki Ajar Gurawa itu berkata, "Untuk menghilangkan keraguan-raguanmu, marilah kita bertemu dengan Ki Patih Mandaraka." Gelagah Putih tidak dapat menolak. Ia memang ingin membuktikan apakah orang itu tidak berbohong. Demikianlah, maka sejenak kemudian, 5 orang telah berkuda menuju ke Mataram. Ki Ajar ternyata juga membawa seekor kuda yang disembunyikannya di tempat yang sepi. Gelagah Putih dan Sabung Sari membiarkan ketiga orang itu berkuda di depan. Ia benar-benar ingin membuktikan apakah Ki Ajar Gurawa itu benar-benar mengenal Ki Patih Mandaraka. Demikian mereka memasuki kota raja, maka jantung Gelagah Putih dan Sabung Sari menjadi berdebar-debar. Dengan perlahan-lahan Sabung Sari berkata, "Nampaknya kita benar-benar menuju ke rumah Ki Patih." "Ya," desis Gelagah Putih. "Tetapi biarlah kita menghadap Ki Patih Mandaraka. Aku pun ingin tahu, apakah hubungannya antara Ki Patih dan Ki Wirayuda, sehingga orang itu telah merambat dari Ki Patih ke Ki Wirayuda, sebelum menemui kita." Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, "Di hadapan Ki Patih aku tidak akan dapat bersembunyi lagi, jika benar Ki Patih mengetahui apa yang bersama-sama kita lakukan." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Kita baru akan tahu nanti." Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sabung Sari, mereka benar-benar menuju ke rumah Ki Patih Mandaraka. Orang terpenting di Mataram setelah Panembahan Senapati. Bahkan kedudukannya lebih penting dari para pangeran, adik dan putra-putra Panembahan Senapati sendiri. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki regol halaman rumah Ki Patih Mandaraka. Mereka menuntun kuda mereka melintasi halaman, setelah menjawab beberapa pertanyaan dari seorang prajurit yang bertugas di regol. "Kita harus menunggu di gardu itu," berkata orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Gurawa. Mereka berlima pun kemudian telah pergi ke gardu di sebelah gandok kiri. Beberapa orang prajurit bertugas di gardu itu. Dalam keadaan yang tenang, biasanya tidak nampak beberapa orang prajurit yang berjaga-jaga di gardu itu. Biasanya hanya 2 atau 3 orang saja. Namun nampaknya Mataram memang belum tenang setelah perang dengan Madiun berakhir. Sebab keadaan kota Mataram sendiri yang sering diganggu oleh anak-anak nakal, dan bahkan kemudian orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung yang kuat, yang sengaja datang dari luar kota Raja Mataram, selain hubungan Mataram dengan Pati yang nampaknya telah disaput oleh mendung yang semakin menebal. Sejak Adipati Pati meninggalkan Madiun mendahului pasukan Panembahan Senapati yang masih akan menuju ke timur, maka Adipati Pati itu tidak mau lagi datang ke Mataram. Bahkan Pati mulai menunjukkan sikap bermusuhan dengan Mataram. Pemimpin prajurit yang bertugas memang mempersilahkan mereka menunggu. "Ki Patih baru saja datang dari Paseban," berkata pemimpin prajurit itu. "Kami akan menyampaikannya kepada pelayan dalam." Ki Ajar Gurawa bersama kedua muridnya serta Gelagah Putih dan Sabung Sari kemudian duduk di gardu itu untuk menunggu, apakah Ki Patih dapat menerima mereka atau tidak. Ternyata Ki Patih sama sekali tidak berkeberatan. Ketika ia mendengar Ki Ajar Gurawa ingin menghadap, maka pelayan dalam itu pun telah diperintahkannya untuk membawa Ki Ajar Gurawa itu ke Serambi. Demikian kelima orang tamu itu menghadap, maka Ki Patih pun telah menyambut mereka sambil menyapa. "Jadi Ki Ajar telah bertemu dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari?" "Sabung Sari, pemimpin kelompok Gajah Liwung yang Ki Patih maksudkan," bertanya Ki Ajar. "Ya." "Apakah Ki Ajar belum mengenal orang itu?" bertanya Ki Patih pula. Ki Ajar memang termangu-mangu sejenak. Namun panggeretanya yang tajam segera membuatnya tanggap. Sambil memandang Sabung Sari yang duduk di sebelah Gelagah Putih, Ki Ajar itu pun berkata, "Jadi anak mas inikah yang bernama Sabung Sari?" "Ya." Ki Patih tertawa. Nampaknya Sabung Sari belum memperkenalkan dirinya. Sabung Sari tertawa pula tertahan. Katanya sambil mengangguk hormat, "Aku memang belum memperkenalkan diriku Ki Patih." "Nah, sekarang kalian telah mengenal semuanya." Sabung Sari dan Gelagah Putih, sementara itu mereka berdua tentu sudah mengenal Ki Ajar Gurawa bersama kedua muridnya, berkata Ki Patih. "Sudah Ki Patih." Sabung Sari dan Gelagah Putih menjawab hampir bersamaan.
Aku memang sudah mengira bahwa kalian tentu akan datang pada suatu saat. Aku yakin bahwa Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak akan percaya begitu saja kepada Lenggana dan Paripih. Bahkan ternyata juga kepada Ki Ajar Gurawa. Tetapi itu wajar sekali, berkata Ki Patih Mandaraka. Kami berdua sama sekali belum pernah mengenal mereka, Ki Patih. Kami takut kalau mereka justru menyalahgunakan nama Ki Patih, berkata Sabung Sari. Iya. Aku mengerti, jawab Ki Patih. Lalu katanya selanjutnya. Tetapi bukankah Ki Ajar Gurawa telah menceritakan niat kedua muridnya untuk bergabung dengan kalian? Ya Ki Patih, jawab Sabung Sari. Kalian berkeberatan, bertanya Ki Patih pula. Jika hal ini telah diketahui oleh Ki Patih, sudah tentu kami tidak akan berkeberatan, jawab Sabung Sari. Ki Patih tersenyum. Ia sempat bertanya. Bagaimana kedua murid Ki Ajar itu dapat bertemu dengan Gelagah Putih? Ancar-ancar itu ternyata dapat segera kami kenali. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuda setegar kuda Gelagah Putih. Apalagi ketika kami menjumpainya di tanah perdikan menoreh, jawab Ki Ajar Gurawa. Dengan singkat Ki Ajar Gurawa sempat menceritakan bagaimana caranya kedua muridnya memperkenalkan diri kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari. Satu cara yang bagus, desis Ki Patih. Namun Ki Ajar itu berkata, meskipun jantungku hampir terlepas ketika Gelagah Putih yang mulai kehilangan kesabaran berdiri tegak dengan tangan mulai terangkat untuk bersilang di dadanya. Untunglah muridku tanggap dan segera menghentikan pertempuran. Demikian pula adiknya yang bertempur melawan Sabung Sari. Ki Patih tertawa. Katanya, nah, untuk seterusnya terserah kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih. Tetapi Sabung Sari ternyata telah memberanikan dirinya untuk bertanya. Tetapi ternyata Ki Patih telah mengetahui kegiatan kami selama ini. Ki Patih Mandaraka tersenyum. Katanya, bukankah aku mengenal seorang prajurit sandi yang bernama Ki Wirayuda? Sabung Sari mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Patih berkata selanjutnya. Aku memang telah memberikan persetujuan ketika Wirayuda memberitahukan kepadaku tentang sebuah kelompok yang menamakan diri kelompok Gajah Liwung. Ki Wirayuda dengan terperinci telah melaporkan tentang tujuan dari kelompok ini serta pendukung-pendukungnya. Sabung Sari masih saja mengangguk-angguk. Aku memang bukan seorang yang mempunyai kebebasan mutlak untuk menempuh segala macam cara menanggapi perkembangan keadaan di Mataram dan lingkungannya. Namun aku mencoba dengan cara yang tidak sesuai sepenuhnya dengan Paugeran untuk mengatasi gejolak yang terjadi. Aku lebih condong menilai siapakah orang-orang yang melakukannya, daripada cara yang akan dipergunakannya. Dengan menilai siapakah orangnya, maka sudah termasuk di dalamnya cara yang dipakainya, batas-batas tindakan yang diambil, serta usaha untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di dalam tata kehidupan. Seandainya yang melakukannya orang lain, mungkin aku akan berkeberatan atau bahkan sangat berkeberatan. Tetapi setelah aku mendengar nama-nama Sabung Sari, salah seorang perwira yang terpercaya di Jati Anom yang turun ke dalam kelompok ini atas izin Untara, Gelagah Putih yang dilepas oleh Agung Sedayu, serta beberapa orang lain yang dapat dipercaya, maka aku yakin bahwa kelompok ini akan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan niatnya sejak semula. Karena itu, ketika terjadi kematian dalam satu benturan dengan kelompok lain, maka dengan cepat Ki Wirayuda menghubungi kalian. Namun Ki Wirayuda menilai bahwa korban benturan itu memang tidak mungkin dihindarkan. Sementara itu, Ki Wirayuda juga sudah melaporkan tentang peti-peti yang diketemukan oleh kelompok kalian dan sekarang telah tersimpan dengan baik dalam bangsal perbendaharaan. Jika pada suatu saat diketahui siapa pemiliknya, maka benda-benda berharga itu dapat dikembalikan. Jika tidak mungkin, maka benda-benda berharga itu dapat dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Ki Patih Mandaraka menjelaskan. Sabung Sari mengangguk-angguk semakin dalam. Ternyata apa yang dilakukan oleh kelompoknya sudah diketahui oleh Ki Patih Mandaraka, meskipun hal itu bukan berarti bahwa dengan sendirinya Panembahan Senapati juga sudah mengetahui. Namun dalam pada itu Ki Patih telah berkata selanjutnya. Kelompok yang juga menyebut dirinya Gajah Liwung itu benar-benar satu kelompok yang kuat. Dalam pada itu, Ki Ajar Gurawa telah menyela. Apakah menurut Ki Patih Mandaraka, kelompok yang juga menyebut namanya Gajah Liwung itu ada hubungannya dengan sikap Pati? Agaknya tidak, jawab Ki Patih Mandaraka. Angger Adipati Pati termasuk seorang laki-laki yang mempunyai harga diri yang tinggi.
Aku kira Angger Adipati tidak akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok seperti itu. Meskipun dalam perang, banyak cara yang dapat ditempuh, yang kadang-kadang lepas dari penalaran. Maksudku, bukan sebagai alat dari Adipati-pati untuk mengganggu Mataram. Tetapi orang itu telah menangkap kemelut yang terjadi di perbatasan antara Pati dan Mataram, maka orang-orang itu telah mempergunakan kesempatan untuk memancing ikan saat air keruh, berkata Ki Ajar Gurawa. Tetapi Ki Patih menggeleng sambil menjawab. Aku belum dapat memastikan, apakah sikap mereka mempunyai hubungan tidak langsung dengan persoalan yang timbul antara Pati dan Mataram. Tetapi aku yakin, bahwa tidak ada hubungan langsung antara mereka dengan Pati dalam persoalan ini. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya, sayang sekali bahwa Pati tidak dapat mengendalikan diri, sehingga hubungan yang terjalin sejak Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi itu harus pecah. Kedua saudara seperguruan itu telah menempuh satu jalur kehidupan yang panjang dalam derap langkah yang serasi. Bukankah aku orang ketiga di antara mereka, sela Ki Patih? Ki Patih waktu itu sebagai Ki Juru Martani, menjadi panutan mereka berdua, jawab Ki Ajar Gurawa. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya Ki Ajar tentu tahu benar akan hal itu. Meskipun aku berdiri di luar lingkaran persaudaraan Ki Patih dengan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, tetapi aku merasa bahwa aku sangat dekat berhubungan dengan mereka, berkata Ki Ajar Gurawa. Karena itu, aku percaya kepadamu Ki Ajar, sahut Ki Patih. Sehingga aku setuju kedua muridmu bergabung dengan kelompok Gajah Liwung untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Ki Ajar Gurawa itu pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berdesis. Terima kasih Ki Patih. Kami, aku dan murid-muridku, akan menjunjung tinggi kepercayaan ini. Serahkan kedua muridmu dengan penuh kepercayaan pula kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih, berkata Ki Patih Mandaraka. Tentu Ki Patih, jawab Ki Ajar Gurawa. Aku telah mempercayakan kedua muridku kepada mereka. Apalagi setelah aku melihat, betapa keduanya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ki Patih Mandaraka pun mengangguk-angguk. Dengan demikian ia yakin bahwa kelompok Gajah Liwung akan menjadi semakin kuat. Namun dalam pada itu Gelagah Putih pun berkata, sebenarnya lah Ki Patih, guru pun sekarang berada di antara kami, kelompok Gajah Liwung. Siapa? Bertanya Ki Patih. Ki Jayaraga, jawab Gelagah Putih. Ki Patih Mandaraka pun mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata, guru mempunyai kepentingan khusus dengan Ki Podang Abang, yang ternyata orang yang justru melindungi kelompok yang juga mengaku kelompok Gajah Liwung itu. Ada semacam perhitungan yang akan dibuat oleh Podang Abang ketika mereka bertemu. Namun perhitungan itu agaknya masih tertunda. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, ada baiknya gurumu berada di dalam lingkungan kelompok itu. Ia akan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi kalian jika kalian menghadapi persoalan yang gawat, selain Ki Wirayuda. Jika demikian, tiba-tiba Ki Ajar Gurawa menyambung. Aku akan ikut sama sekali di dalam kelompok itu. Ki Patih tersenyum. Namun katanya, baiklah. Jika kau memang sudah berniat, agaknya baik juga kau ikut mengawasi anak-anak itu. Dengan demikian maka kelompok ini akan semakin terikat pada tujuannya. Gejolak perasaan akan lebih terkendali. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih, berkata Ki Ajar Gurawa. Tentu kami akan sangat bergembira menerima Ki Ajar. Ki Jayaraga tidak akan merasa kesepian, berkata Sabung Sari. Ternyata bahwa Ki Ajar Gurawa benar-benar menyatakan dirinya untuk menemani Ki Jayaraga. Dengan demikian maka Ki Ajar Gurawa telah menyatakan diri untuk ikut bersama-sama dengan anak-anak muda itu menuju ke Sumpiyuh. Namun kami berdua masih harus menghadap Ki Wirayuda, berkata Sabung Sari. Untuk apa? Bertanya Ki Patih. Kami harus melaporkan bahwa ada perubahan dalam susunan anggota kami, jawab Sabung Sari. Ki Wirayuda sudah tahu bahwa dua orang murid Ki Ajar Gurawa akan menjadi anggota Gajah Liwung. Tetapi Ki Wirayuda memang belum tahu bahwa Ki Ajar sendiri akan ikut pula di dalamnya, berkata Ki Patih kemudian. Bukan kedua murid Ki Ajar itu Ki Patih, berkata Sabung Sari. Jadi siapa? Bertanya Ki Patih. Rara Wulan, cucu Ki Lurah Branjangan, telah mengundurkan diri dari kelompok Gajah Liwung, jawab Sabung Sari. Cucu Ki Lurah Branjangan, bertanya Ki Patih.
Kenapa? Nampaknya gadis itu telah mendekati satu masa peralihan. Dari seorang gadis menjadi seorang perempuan yang utuh, jawab Sabung Sari. Ki Patih mengangguk-angguk. Katanya, apa boleh buat? Alasan itu kuat sekali. Namun lepas dari alasan itu, aku sependapat bahwa di dalam kelompok ini tidak ada seorang gadis. Tugas-tugas yang berbahaya serta kemungkinan-kemungkinan buruk akan dapat terjadi. Mungkin salah seorang di antara kalian tertangkap. Nah, bayangkan jika yang tertangkap itu seorang gadis. Bulu tengkuk Sabung Sari dan Gelagah Putih memang meremang mengingat bahaya yang pernah mereka hadapi bersama dengan Rara Wulan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Patih, apa jadinya jika Rara Wulan tertangkap? Sementara itu ada di antara orang-orang dari kelompok yang juga mengaku bernama Gajah Liwung yang dengan sengaja telah menculik gadis-gadis, sebagaimana pernah dibebaskan oleh kelompok Gajah Liwung yang dipimpin oleh Sabung Sari itu. Namun kini Rara Wulan tidak lagi ikut dalam kegiatan yang berbahaya itu. Ia sudah aman berada di tanah perdikan, meskipun mungkin ada juga orang yang mengetahuinya. Yang menjadi persoalan bagi Rara Wulan kemudian bukan lagi kelompok-kelompok lain yang mungkin menangkapnya, tetapi anak-anak muda yang pernah tertarik kepadanya. Bahkan pernah melamarnya kepada orang tuanya. Tetapi serba sedikit Rara Wulan mempunyai bekal untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, maka bersama-sama dengan Sekar Mirah agaknya tidak ada yang dapat mengganggunya lagi. Meskipun sebenarnya masih juga ada 2 atau 3 orang anak muda yang mendendam kepada Rara Wulan. Sikap Rara Wulan yang ramah telah menimbulkan salah paham, sehingga ada di antara anak-anak muda yang kemudian merasa dipermainkan oleh Rara Wulan. Tetapi pada umumnya mereka tidak tahu kemana Rara Wulan bersembunyi. Demikianlah, maka Ki Patih Mandaraka menyatakan bahwa mereka tidak perlu melapor khusus kepada Ki Wirayuda. Aku akan mengatakannya, berkata Ki Patih itu kemudian. Terima kasih Ki Patih. Sabung Sari membungkuk hormat. Dengan demikian, maka beberapa orang yang menghadap Ki Patih itu pun segera mohon diri untuk pergi ke Sumpio, sarang kelompok Gajah Liwung yang untuk sementara menanggalkan namanya lebih dahulu. Ki Patih Mandaraka pun telah melepas mereka sampai ke tangga Serambi. Kemudian, kelima orang itu pun langsung menuju ke halaman. Beberapa saat kemudian, kelima orang itu telah meninggalkan halaman kepatihan. Kuda-kuda itu pun telah berderap di atas jalan-jalan di kota Mataram. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih telah melihat seseorang mengawasinya dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Seorang yang telah dikenalnya sebelumnya. Untunglah orang itu tidak melihat kita keluar dari regol kepatihan, desis Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk kecil. Namun Sabung Sari justru menarik kekang kudanya, sehingga kudanya pun menepi mendekap orang itu yang termangu-mangu. Apakah ada yang kau tunggu Ki Podang Abang? Bertanya Sabung Sari. Orang itu mencoba tersenyum. Katanya. Tidak. Aku hanya sekedar berjalan-jalan saja. Tiba-tiba saja aku melihat kalian. Nampaknya kalian mempunyai satu keperluan di kota ini. Aku memang tinggal di kota ini, jawab Sabung Sari. Podang Abang tersenyum. Katanya. Aku memang belum menemukan sarangmu. Tetapi barangkali aku dapat titip pesan, sampaikan kepada Ki Jayaraga. Aku menunggunya. Ki Jayaraga tahu benar kalau Ki Podang Abang menunggunya, jawab Sabung Sari. Mungkin Ki Podang Abang dan Ki Jayaraga selalu berselisih jalan. Nah, apakah Ki Podang Abang berpesan saja kepadaku, kapan dan di mana Ki Podang Abang ingin bertemu dengan Ki Jayaraga? Aku tidak dapat menentukan, jawab Ki Podang Abang. Jika demikian maka kalian akan dapat berbuat curang. Kalian akan datang dengan seluruh pengikut kalian. Sabung Sari tertawa. Katanya. Bukankah kita pernah menimbang kemampuan? Ki Podang Abang justru tertawa. Katanya. Nah. Salamku buat Ki Jayaraga. Aku akan menyampaikannya, jawab Sabung Sari. Namun tiba-tiba saja Podang Abang itu bertanya. Sekarang kalian akan pergi kemana? Hampir saja Sabung Sari menjawab bahwa mereka akan pergi ke Sumpio. Untunglah bahwa ia segera menyadarinya. Karena itu maka jawabnya. Aku akan melihat-lihat suasana. Meskipun aku tinggal di kota ini, tetapi aku jarang mendapat kesempatan untuk melihat-lihat, karena kesibukanku. Kesibukan? Apa kerjamu selanjutnya? Bertanya Podang Abang.
Bukankah aku seorang pandai besi? Aku membuka pandai besi di pinggir pasar. Di sana ada 5 pandai besi berjajar, masing-masing dalam gubuknya. Aku yang di tengah-tengah. Tetapi kau tentu tidak akan menemukan aku di sana hari ini, karena aku ada di sini, jawab Sabung Sari. Ki Podang Abang mengerutkan keningnya. Namun ketika Sabung Sari tertawa, Ki Podang Abang pun tertawa pula. Katanya, sebut saja pekerjaan yang jarang dilakukan orang. Sabung Sari masih tertawa. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Aku akan meneruskan perjalanan. Silahkan. Pada suatu saat, aku akan membuat penyelesaian dengan Ki Jayaraga itu, berkata Podang Abang. Pada suatu saat. Sabung Sari mengulang. Ki Podang Abang mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak berbicara apapun lagi. Sementara itu, Sabung Sari pun telah meneruskan perjalanannya. Yang lain berhenti beberapa langkah daripadanya. Demikian Sabung Sari mulai bergerak, yang lain pun telah bergerak pula. Demikian mereka mulai meninggalkan tempat itu, Podang Abang pun telah pergi pula ke arah yang berlawanan. Itulah Podang Abang, berkata Gelagah Putih kepada Ki Ajar Gurawa. Jadi orang itukah yang mempunyai persoalan dengan Ki Jayaraga? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Ya. Ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Kehadirannya di Mataram tidak begitu dimengerti. Apakah maksudnya yang sebenarnya? Apakah sekedar ingin merampok dan menyamun sebagaimana dilakukannya sekarang, atau ada maksud yang lain? Misalnya dalam hubungannya dengan Pati, sahut Sabung Sari. Meskipun menurut penilaian Ki Patih bahwa Adipati-Pati tidak akan melakukan cara yang licik, namun segala sesuatunya akan dapat terjadi. Mungkin hubungan tak langsung, atau untuk kepentingan yang lain. Yang lain mengangguk-angguk. Pendapat Sabung Sari memang masuk akal. Agaknya Ki Patih Mandaraka masih saja dibayangi oleh sikap dan persahabatannya dengan ayah Adipati-Pati. Sementara itu Ki Ajar Gurawa berkata, pendapat Ki Patih dapat dimengerti. Apalagi mereka yang telah mengenal Ki Panjawi, saudara seperguruan Ki Gede Pemanahan Ayahanda Panembahan Senapati, serta saudara seperguruan pula dengan Ki Patih Mandaraka yang waktu itu bernama Ki Jurumartani seperti yang telah aku katakan. Tetapi kita juga melihat kemungkinan seseorang itu berubah sikap. Karena sesuatu hal yang sangat berkesan di dalam hatinya, maka kemungkinan itu dapat terjadi. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Mereka pun sependapat bahwa dalam keadaan yang rumit, mungkin saja terjadi perubahan sikap. Namun mereka tidak berbicara berkepanjangan. Mereka pun kemudian telah menuju ke pintu gerbang kota. Mereka tidak ingin diikuti oleh Podang Abang dengan cara apapun juga. Karena itu maka demikian mereka keluar dari kota raja, mereka pun telah berderap semakin cepat menuju ke Sumpio. Namun kemudian mereka pun yakin bahwa tidak seorang pun sempat mengikuti mereka. Bahkan mengawasi dari jarak yang jauh. Apalagi mereka tidak mengambil jalan yang langsung menuju ke sasaran. Tetapi mereka telah mengambil jalan melingkar, karena jarak beberapa ratus patok tidak menjadi persoalan bagi kuda-kuda mereka. Ketika mereka sampai di sarang mereka, maka mereka telah disambut oleh kawan-kawan mereka kelompok Gajah Liwung, termasuk anggota yang tertua, Ki Jayaraga. Yang pertama dilakukan oleh Sabung Sari adalah memperkenalkan Ki Ajar Gurawa bersama kedua muridnya kepada Ki Jayaraga dan para anggota kelompok itu. Anggota kita akan bertambah dengan 2 orang, berkata Sabung Sari. 3 orang, sahut Ki Ajar Gurawa. Aku telah menyatakan diri untuk menjadi anggota Gajah Liwung, untuk menemani Ki Jayaraga. Ki Jayaraga tertawa. Katanya. Tetapi jangan menggeser kedudukanku sebagai anggota yang tertua di sini. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan umurku lebih muda dari Ki Jayaraga, jawab Ki Ajar Gurawa. Ketika mereka kemudian berbincang-bincang agak panjang, sekali-sekali diselingi dengan kelakar yang segar, Sabung Sari dan Gelagah Putih mulai melihat bahwa Ki Ajar Gurawa termasuk seorang yang gembira. Caranya memperkenalkan murid-muridnya kepada Gelagah Putih pun aneh pula. Agaknya Ki Ajar dapat bergaul dengan baik dan sesuai dengan Ki Jayaraga, dan jika ada, Ki Lurah Beranjangan. Dengan demikian maka kelompok kecil itu pun menjadi semakin kuat. Namun Sabung Sari pun kemudian berkata, kami masih harus mulai lagi dari awal sejak sarang kami yang pertama dibakar hangus.
Karena itu, untuk sementara kita tidak berbuat sesuatu kecuali menunggu satu perkembangan yang memungkinkan kita bergerak. Kita akan mengamati keadaan lebih dahulu, berkata Rumeksa. Namun dalam pada itu, beberapa orang anggota yang lain telah menanyakan Rara Wulan. Apakah ia benar-benar tidak akan hadir lagi di antara anggota-anggota kelompok Gajah Liwung? Kedua orang tuanya berkeberatan. Sabung Sarilah yang menjawab. Jika kelak bekalnya sudah cukup, maka ia akan turun lagi ke dalam kegiatan kita yang berbahaya ini. Tetapi yang lain tertawa sambil berkata, sebaiknya ditanyakan saja kepada Gelagah Putih. Wajah Gelagah Putih memang menjadi kemerah-merahan. Namun ia hanya tersenyum saja mendengar kata-kata itu. Bahkan beberapa orang yang lain mulai mengganggunya pula. Demikianlah, sejak saat itu anggota kelompok itu menjadi bertambah banyak. Tetapi rasa-rasanya tanpa Rara Wulan kelompok itu menjadi kering. Seperti sekelompok anak-anak yang kehausan ditinggal ibunya pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Rasa-rasanya tidak ada lagi yang menyediakan minuman bagi mereka. Menyapa dengan suara lembut, meskipun Rara Wulan juga sering marah, serta suara tertawanya yang sejuk. Tetapi mereka tidak dapat minta agar gadis itu berada kembali di antara mereka. Di hari-hari berikutnya, maka kelompok itu telah mulai mengadakan pengamatan. Namun setiap kali mereka harus memperhatikan dua kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Mereka dicurigai dan ditangkap prajurit, atau mereka masuk ke dalam perangkap kelompok yang juga menyebut dirinya dengan nama Gajah Liwung, serta Podang Abang. Sementara itu Ki Jayaraga dengan penuh kewaspadaan telah mempersiapkan dirinya pada setiap saat menghadapi Podang Abang itu. Dalam pada itu, kelompok-kelompok yang lain, yang sebelum kehadiran kelompok yang menamakan dirinya Gajah Liwung termasuk kelompok yang besar, ternyata telah menghentikan sebagian besar kegiatan mereka. Dari Ki Wirayuda, Rumeksa mendapat keterangan bahwa telah terjadi benturan yang pahit dengan kelompok yang menamakan dirinya Sidat Macan. 3 orang dari kelompok Sidat Macan terbunuh. Nampaknya orang-orang dari kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu jauh lebih kuat dari lawannya. Di saat kelompok Sidat Macan mencoba muncul di gelanggang, maka peristiwa yang pahit itu telah terjadi. Meskipun hal itu dirahasiakan oleh kelompoknya, namun prajurit Sandi berhasil mencium baunya. Dengan demikian maka kelompok Macan Putih, kelompok Kelabang Ireng dan kelompok-kelompok yang lain lagi, untuk sementara merasa lebih baik mutlak menghentikan kegiatan mereka. Keterangan itu memang menarik perhatian. Justru karena kelompok-kelompok yang lain mutlak menghentikan kegiatan mereka, maka kelompok Gajah Liwung merasa terpanggil untuk turun ke gelanggang. Tanpa lawan sama sekali, maka kelompok yang juga menyebut namanya kelompok Gajah Liwung akan menjadi semakin ganas, berkata Naratama. Tetapi para prajurit Sandi tidak akan merasa terganggu oleh kehadiran kelompok-kelompok yang lain, sehingga mereka akan lebih mudah untuk bertindak, desis Pranawa. Prajurit Mataram akan bertindak sesuai dengan paugeran. Kadang-kadang, dengan mengikuti jalur paugeran, mereka justru terlambat, sahut Mandira. Pranawa mengangguk-angguk. Katanya, ya. Setiap kali orang-orang yang dicurigai harus dilepaskan kembali, karena pada mereka tidak terdapat bukti apapun. Kita akan dapat bersikap lain jika kita yakin bahwa orang itu memang bersalah, desis Sabung Sari. Aku menangkap maksudmu, sahut Gelagah Putih. Justru dalam keadaan seperti ini, kita dapat tampil. Ternyata semua anggota Gajah Liwung sependapat. Mereka akan tampil ke gelanggang untuk melawan kejahatan yang semakin meningkat, yang dilakukan dengan cerdik sehingga sulit untuk dibuktikan. Para prajurit Mataram yang tidak dapat bertindak tanpa kekuatan bukti dan saksi, memang menjadi ragu-ragu. Tetapi orang-orang Mataram justru telah diliputi oleh perasaan yang aneh menghadapi kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung. Banyak orang yang menolak untuk menjadi saksi dalam satu perkara, karena mereka tidak berani menanggung akibatnya. Mereka akan dapat terbunuh kapanpun, dan bahkan mungkin keluarganya sekali. Ki Ajar Gurawa dan Ki Jayaraga, orang-orang tua dalam kelompok itu pun ternyata sependapat, bahwa harus ada sekelompok orang yang berani melawan kelompok Gajah Liwung itu dengan cara yang lebih cepat dari cara yang dilakukan para prajurit Mataram. Dalam pada itu, sejalan dengan kegiatan yang meningkat dari orang-orang Gajah Liwung, maka meningkat pula lah kegiatan yang meracuni rakyat Mataram. Anak-anak muda semakin dekat dengan tuak, judi dan permainan-permainan yang mengarah kepada perjudian.
Sabung ayam, sabung gemak dan bahkan gamparan dan jirak kemiri pun menjadi alat perjudian, karena setiap butir min dalam permainan jirak itu dinilai dengan uang. Sementara itu, kumandang dari kebesaran nama yang maha agung pun rasa-rasanya menjadi susut. Namun di saat keputusan itu jatuh, dan sebelum orang-orang Gajah Liung turun, telah terjadi pula satu kejahatan yang sangat berani di tengah-tengah kota Mataram. Rumah seorang saudagar yang kaya dan berpengaruh telah dirampok habis-habisan. 4 orang yang diupah oleh Ki Saudagar untuk ikut menjaga rumahnya selain keluarganya, tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketika mereka mencoba melawan, 2 di antara mereka telah terbunuh. Sedangkan saudagar itu sendiri mengalami luka-luka. Seorang anak laki-lakinya yang meningkat dewasa telah dibawa oleh para perampok, dan diketemukan keesokan harinya dalam keadaan yang mencemaskan karena luka-luka pula di tubuhnya. Namun agaknya nyawanya masih akan dapat diselamatkan. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menemukan para perampok itu, berkata Rumeksa. Bahkan jika kita tidak berhati-hati, kita akan dapat berbenturan dengan para prajurit Sandi. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, yang mereka lakukan telah keterlaluan. Itulah sebabnya, prajurit Sandi tentu juga bersedia melacaknya, jawab Rumeksa. Sehingga mereka akan lebih mudah untuk bertindak, desis Pranawa. Kita akan menemui saudagar itu, desis Gelagah Putih. Tetapi Rumeksa menyahut. Kita tidak dapat tergesa-gesa melakukannya. Tentu ada prajurit Sandi yang mengawasinya. Jika mereka menganggap kedatangan kita mencurigakan, maka mungkin kita akan ditangkap. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, jika kita ingin berbuat sesuatu, bagaimana kita akan mulai? Aku akan mulai, desis Ki Jayaraga. Dari mana Ki Jayaraga berangkat? Bertanya Sabung Sari. Memancing pertemuan dengan Podang Abang, jawab Ki Jayaraga. Sabung Sari mengangguk-angguk. Satu-satunya orang yang akan dapat dikenalinya. Aku akan pergi ke kota. Menurut pendapatku, Podang Abang dan beberapa orangnya tentu selalu berkeliaran di kota. Mereka berusaha untuk mendapat keterangan tentang apapun. Aku akan mengikuti jalur jalan yang kita bicarakan sebelumnya. Kemudian beberapa orang mengawasi aku dan jalan yang aku lalui. Mudah-mudahan Podang Abang benar-benar menemui aku dimanapun juga. Tetapi di antara kita pun harus melihat kemungkinan orang-orangnya ikut berkeliaran di sekitarnya, berkata Ki Jayaraga. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, satu usaha. Kita tidak tahu usaha ini akan berhasil atau tidak. Tetapi kita harus membuat perencanaan yang sebaik-baiknya. Orang itu tentu tidak mengenal aku, berkata Ki Ajar Gurawa. Meskipun kami pernah bertemu. Ki Jayaraga mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia bertanya. Bagaimana jika orang itu mengenali Ki Ajar? Tentu tidak. Waktu itu aku berhenti agak jauh. Aku sudah berusaha untuk tidak menghadap kepada orang yang ternyata Podang Abang itu, karena aku memang berniat untuk tidak dapat diketahui, meskipun aku tidak tahu siapa orang itu, jawab Ki Ajar Gurawa. Namun tujuanku agak berbeda. Aku hanya tidak ingin dikenal jika aku menjadi anggota kelompok ini. Waktu itu aku tidak berpikir lebih jauh. Agaknya waktu itu Podang Abang juga tidak memperhatikan orang-orang lain kecuali kami berdua, sahut Sabung Sari. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku kira kita akan dapat membuat sebuah permainan untuk memancing Podang Abang dan orang-orangnya. Dari sana kita akan berangkat, melihat apa yang selama ini mengganggu kota raja. Dengan demikian maka orang-orang dari kelompok Gajah Liung itu telah menyusun satu rencana untuk memancing Podang Abang. Di hari yang sudah direncanakan, Ki Jayaraga akan berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Di tempat-tempat tertentu anggota yang lain akan mengawasi keadaan. Mungkin mereka akan dapat menemukan 1-2 orang dari kelompok yang juga menyebut dirinya Gajah Liung, yang tentu juga mengawasi Podang Abang yang nampaknya sendirian. Namun sebelumnya, Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya telah bersedia untuk melihat-lihat kota. Suasananya dan mungkin ada beberapa hal yang mencurigakan. Kalian harus memasuki daerah-daerah yang menjadi pusat perjudian atau sabung ayam, berkata Ki Jayaraga. Ki Ajar Gurawa mengangguk. Katanya, ya. Mungkin di tempat semacam itu akan dapat ditelusuri juga jalur yang menuju ke kelompok yang sedang dihadapi itu.
Menurut prajurit Sandi, tentu ada hubungan antara kelompok itu dengan berkembangnya tempat-tempat yang dapat disebut gelap. Tetapi berhati-hatilah, pesan Ki Jairaga. Jika kalian justru menjadi mabuk tuak di tempat-tempat seperti itu dan mengigau sekehendak perutmu, maka justru sarang kitalah yang akan menjadi sasaran sebagaimana pernah terjadi. Ki Ajar Gurawa tertawa. Katanya, aku tidak dapat mabuk berapapun banyaknya aku minum tuak. Nah, berkata Sabung Sari, kita masih mempunyai waktu 3 hari untuk mempersiapkan rencana kita memancing Podang Abang. Jika Ki Ajar Gurawa akan memanfaatkan waktu yang 3 hari itu, kami persilahkan. Beberapa orang di antara kami juga akan mencoba menghubungi jalur-jalur yang mungkin dapat memberikan petunjuk. Terutama pasukan Sandi Mataram lewat Ki Wirayuda. Dengan demikian, sebelum para anggota Gajah Liwung itu melakukan rencananya memancing Podang Abang, maka mereka telah mencari jalan samping yang mungkin dapat membantu rencana mereka. Beberapa orang di antaranya adalah Ki Ajar Gurawa yang akan berada di Kota Raja bersama kedua orang muridnya. Demikian pula Sabung Sari dan Gelagah Putih. Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak akan berhubungan dengan Ki Wirayuda, karena Podang Abang dan barangkali orang-orangnya sudah mengenali mereka. Dengan bekal beberapa keterangan tentang orang-orang yang juga menyatakan dirinya dari kelompok Gajah Liwung, Ki Ajar Gurawa memasuki kota sebagaimana orang kebanyakan. Dengan pakaian yang sedikit kasar, tingkah laku yang keras dan pembawaan lain yang membuat mereka menjadi pantas memasuki arena sabung ayam, serta tempat-tempat perjudian yang tersebar meskipun agak tersembunyi. Berdasarkan pengalaman yang luas, maka Ki Ajar Gurawa akhirnya mendapat keterangan kemana ia harus pergi jika ia ingin memasuki arena sabung ayam. 2 orang yang menjinjing ayam jantan pilihan telah ditemuinya, dan sedikit pembicaraan telah berhasil memancing orang-orang itu untuk berbicara tentang arena sabung ayam itu. Hari itu, Ki Ajar Gurawa dengan 2 orang muridnya telah memasuki lingkungan sabung ayam dan ikut pula bertaruh, meskipun masih belum terlalu besar. Bahkan ternyata Ki Ajar Gurawa sendiri menang dalam taruhan itu, sementara murid-muridnya menderita kekalahan. Tetapi beruntung kekalahan mereka bertiga menjadi tidak seberapa. Namun dalam pada itu, ketika Rumeksa berhasil menghubungi Ki Wirayuda, ternyata ia mendapat pesan dari Ki Patih Mandaraka agar Gelagah Putih datang menghadapnya. Ia boleh datang bersama dengan Sabung Sari atau siapapun juga untuk menemaninya. Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar mendengar pesan itu. Ki Wirayuda tidak dapat mengatakan soal apakah yang akan dibicarakan oleh Ki Patih Mandaraka. Apakah ada persoalan khusus tentang Ki Ajar Gurawa? Bertanya Gelagah Putih kepada diri sendiri. Namun pertanyaan itu tidak akan dapat dijawabnya jika ia belum menghadap Ki Patih Mandaraka. Sebaiknya kita segera menghadap, berkata Sabung Sari. Tetapi kita harus berhati-hati. Seperti dikatakan oleh Sabung Sari, maka di hari berikutnya ia dan Gelagah Putih merencanakan untuk menghadap Ki Patih. Sementara Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya masih akan pergi ke lingkaran sabung ayam. Sedangkan beberapa orang yang lain akan melihat-lihat keadaan. Sabung Sari dan Gelagah Putih ternyata harus berhati-hati agar tidak ada seorang pun yang mengawasi mereka saat mereka memasuki kepatihan. Ternyata Sabung Sari dan Gelagah Putih sampai di kepatihan sebelum Ki Patih Mandaraka menghadap ke Paseban. Kemarilah, berkata Ki Patih ketika keduanya dibawa oleh seorang pelayan dalam menghadap di Serambi. Aku masih mempunyai waktu untuk berbincang sejenak. Ampun Ki Patih, jika Ki Patih akan segera pergi, biarlah kami berdua menunggu sampai Ki Patih pulang nanti, berkata Gelagah Putih. Tidak. Aku masih mempunyai waktu. Yang aku bicarakan pun tidak begitu banyak, jawab Ki Patih. Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya dapat menundukkan kepalanya saja, sementara Ki Patih kemudian berkata, persoalan yang akan aku bicarakan kali ini agak lain dengan persoalan yang pernah kita bicarakan dengan Ki Ajar Gurawa. Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya mengangguk-angguk kecil. Tetapi jantung mereka berdebaran. Gelagah Putih, desis Ki Patih. Kau kenal dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa? Dengan serta-merta Gelagah Putih mengangkat wajahnya. Dengan nada ragu ia menjawab. Ya Ki Patih. Aku mengenalnya. Apa hubunganmu dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa? Bertanya Ki Patih kemudian. Gelagah Putih termangu-mangu. Sementara Ki Patih berkata, Gelagah Putih, kau bagiku adalah seorang anak muda yang menarik.
Sejak kau masih selalu berhubungan dengan Raden Rangga yang telah tidak ada lagi, kau aku anggap sebagai seorang anak yang memiliki kemungkinan yang baik bagi masa depanmu. Karena itu, aku telah memberikan ikat pinggang yang akan dapat kau pergunakan sebagai senjata. Apalagi ketika Raden Rangga untuk sementara berada di Kepatihan, kau menjadi semakin sering datang kemari. Karena itu, ketika aku mendengar bahwa kau telah terlibat dalam persoalan pribadi, maka aku rasa-rasanya menjadi ingin tahu. Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat mengingkari hubungannya dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa, ayah Rara Wulan. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, "Ampun Ki Patih. Aku memang mempunyai hubungan dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa, meskipun belum dapat disebut resmi. Ki Tumenggung Purbarumeksa telah mengizinkan aku berhubungan dengan anak gadisnya yang bernama Rara Wulan." Ki Patih mengangguk-angguk. Katanya, "Hal seperti itu pula lah yang pernah dikatakan oleh Ki Tumenggung Purbarumeksa. Tetapi apakah kau menyadari bahwa justru karena itu, ada beberapa persoalan yang kemudian berkait?" "Maksud Ki Patih?" bertanya Gelagah Putih. "Ki Tumenggung Purbarumeksa telah datang menghadap kepadaku untuk menyampaikan laporan, bahwa rumahnya selalu dibayangi oleh kekuatan yang seakan-akan dengan sengaja menakutinya. Baru ternyata kemudian bahwa orang-orang yang menakut-nakuti itu adalah orang-orang upahan. Mereka adalah orang-orang yang kecewa karena hubunganmu dengan Rara Wulan," berkata Ki Patih. Wajah Gelagah Putih menjadi tegang. Namun Ki Patih berkata selanjutnya, "Karena itu aku memanggilmu kemari. Ki Tumenggung telah memilih jalur yang baik untuk memecahkan persoalannya. Ki Tumenggung telah minta aku mencampuri persoalannya agar tidak terjadi permusuhan yang lebih meluas, justru karena orang-orang yang kecewa itu telah menyewa beberapa orang upahan, serta memanfaatkan kedudukannya untuk memberikan tekanan-tekanan kepada Ki Tumenggung Purbarumeksa." "Jadi apa yang harus kami lakukan Ki Patih?" bertanya Gelagah Putih. "Aku memang ingin memberitahukan kepadamu, dalam hal ini jangan kau pergunakan kekuatan kelompok Gajah Liwungmu," berkata Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku mengerti Ki Patih. Bukan berarti bahwa kau tidak boleh ikut campur untuk mengamankan lingkungan Ki Tumenggung Purbarumeksa, tetapi Ki Tumenggung ingin persoalannya dapat diselesaikan dengan baik, meskipun aku tahu Ki Tumenggung termasuk orang yang keras hati," berkata Ki Patih. Lalu katanya pula, "Tetapi jika kau pergunakan kekuatan Gajah Liwung, maka akibatnya akan lain." Gelagah Putih mengangguk-angguk hormat. Katanya, "Ya Ki Patih. Ada dua orang yang paling keras memusuhi Ki Tumenggung Purbarumeksa. Seorang anak muda yang kini menjadi lurah pelayan dalam, sedang yang seorang lagi, juga bekas lurah pelayan dalam, namun kini sudah diangkat menjadi Narpacundaka," berkata Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Narpacundaka? Narpacundaka siapa Ki Patih?" "Ia telah diangkat menjadi Narpacundaka Pepatih di Mataram ini," jawab Ki Patih. "Maksud Ki Patih?" bertanya Gelagah Putih. "Anak itu menjadi salah seorang Narpacundaka di Kepatihan ini," jawab Ki Patih. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Demikian pula Sabung Sari. Jika Ki Patih bermaksud membantu Narpacundaka di Kepatihan itu, maka Gelagah Putih akan mengalami kesulitan. Apalagi jika Ki Patih memerintahkan kepada Ki Tumenggung Purbarumeksa agar Rara Wulan diizinkan berhubungan dengan anak muda yang disebutnya sebagai Narpacundaka di Kepatihan itu. Namun anak muda itu tentu bukan Raden Antal atau yang juga disebut Raden Arya Wahyudewa. Tentu seorang anak muda yang lain. Dengan demikian, berkata Ki Patih Mandaraka, "Hampir setiap hari, atau di saat-saat tertentu, aku selalu berhubungan dengan anak muda itu. Ia melayani aku dalam hubungannya dengan bangsal kepustakaan." Gelagah Putih masih saja mengangguk-angguk. Tetapi debar jantungnya serasa menjadi semakin cepat. Untuk beberapa saat Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Mereka mencoba untuk mengurai perintah Ki Patih, agar mereka tidak mempergunakan kekuatan kelompok Gajah Liwung untuk menghadapi orang-orang yang selalu membayangi dan menakut-nakuti Ki Tumenggung Purbarumeksa dan keluarganya. Namun dalam pada itu, Ki Patih itu pun berkata, "Gelagah Putih. Tetapi jangan salah mengartikan keteranganku. Aku sama sekali tidak bermaksud membantu seorang anak muda yang menjadi pembantuku di Kepatihan, khususnya yang mengurus masalah kepustakaan itu.
Kau masih dapat mempercayai aku, tidak ada seorang pun yang pernah aku beri senjata sebagaimana aku berikan kepadamu. Karena itu maka dalam persoalan hubunganmu dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa, aku bersedia untuk membantumu. Aku akan menghubungi orang tua anak-anak muda yang masih saja marah kepada Ki Tumenggung Purbarumeksa, apalagi orang tua mereka adalah Tumenggung Reda. Kedua-duanya. Mereka mempunyai kedudukan lebih baik dari Ki Tumenggung Purbarumeksa yang masih baru itu, sehingga mereka dapat mempergunakan jabatannya untuk memaksakan kehendak mereka. Tetapi kau boleh yakin, bahwa Tumenggung Purbarumeksa bukan seorang yang berhati rapuh. Apalagi ia sudah menghubungi aku dan berterus terang kepadaku. Meskipun ia tidak tahu bahwa aku telah mengenalmu lebih baik dari anak-anak muda itu. Jantung Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Sambil membungkuk dalam-dalam ia berkata, "Terima kasih Ki Patih. Aku mengucapkan beribu terima kasih. Tetapi ingat, bahwa kau jangan tergesa-gesa melibatkan kelompok Gajah Liungmu." Sementara ini, para prajurit Sandi sedang sibuk berhubungan dengan sekelompok orang yang justru membuat Mataram menjadi keruh. Anak-anak muda yang nakal dan tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai tempat lagi. Yang ada sekarang memang segerombolan perampok yang memanfaatkan keadaan. Justru karena itu, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki perhitungan yang cermat, berkata Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih sekali lagi mengangguk hormat. Baiklah, berkata Ki Patih Mandaraka. Kepentinganku memanggilmu memang hanya dalam hubunganmu dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa. Aku juga sudah berpesan kepada Tumenggung Purbarumeksa, agar ia mempercayakan persoalan ini kepadaku. Aku akan berusaha menyelesaikannya tanpa kekerasan. Tetapi jika hal itu menjadi di luar kuasaku dalam tataran kedudukan mereka, maka kau memang dapat mengambil langkah-langkah sendiri. Maksudku, jika kedua Tumenggung Reda itu sudah berjanji tidak akan menekan dengan cara apapun, tetapi di luar itu, apakah karena anak muda itu sendiri yang tidak dapat dikendalikan atau alasan apapun juga, masih melakukan langkah-langkah yang mengarah pada kekerasan, maka terserah kepadamu untuk mengatasinya. Sudah tentu aku tidak dapat terlibat dalam tindak kekerasan itu, kecuali langsung memanggil salah seorang di antara mereka yang aku anggap bersalah. Terima kasih Ki Patih, jawab Gelagah Putih berulang kali. Aku akan mempertemukan para Tumenggung itu, bukan mempersoalkan tata pemerintahan, tetapi tentang anak-anak mereka yang sedang merajuk. Tetapi anak-anak mereka itu ternyata juga termasuk orang-orang pemerintahan, berkata Ki Patih Mandaraka. Demikianlah. Maka Ki Patih yang akan menghadap ke Paseban itu pun segera meninggalkan kedua orang anak muda itu. Namun keduanya juga sudah mohon diri untuk meninggalkan kepatihan setelah Ki Patih berangkat. Gelagah Putih yang masih ada di Serambi itu masih sempat mengenang, saat-saat ia masih sering berada di kepatihan bersama Raden Rangga. Anak muda yang memiliki ilmu tanpa dapat dijajagi, namun yang ternyata tidak berumur panjang. Kesetiaannya kepada ayahandanya Panembahan Senapati, namun yang dilakukan dengan takaran baik dan buruk menurut seleranya, maka kadang membuat ayahandanya menjadi marah kepadanya. Betapapun baik tujuannya, namun yang dilakukan oleh Raden Rangga kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran orang banyak dan tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih itu pun telah keluar dari regol kepatihan. Mereka berharap tidak ada orang-orang dari kelompok yang juga menyebut dirinya Gajah Liung itu melihat mereka. Namun Gelagah Putih dan Sabung Sari tidak segera meninggalkan kota. Mereka telah singgah di pasar untuk melihat-lihat. Setelah menitipkan kuda mereka, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih itu pun segera masuk ke dalam pasar, yang meskipun sudah tidak sepadat sebelumnya, namun pasar itu masih cukup ramai. Sabung Sari dan Gelagah Putih termangu-mangu sejenak melihat kesibukan yang terjadi di sudut pasar. Orang-orang berjejalan mengelilingi seseorang yang duduk di sudut pasar, dibayangi oleh dua orang di sebelah menyebelah. Orang-orang bertubuh tinggi kekar dan nampak kasar. Tetapi orang-orang merasa tidak takut untuk melibatkan diri dalam kegiatan mereka. Ternyata ketika Sabung Sari dan Gelagah Putih sempat melihatnya, mereka tengah bermain dadu. Sabung Sari dan Gelagah Putih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Perjudian yang dilakukan, apalagi di tempat terbuka, itu dilarang. Tugas untuk melakukan penggerbekan adalah para prajurit atau para petugas di pasar itu sendiri. Namun nampaknya para petugas di pasar itu tidak lagi mampu mengatasi mereka.
Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih menjadi semakin tertarik ketika mereka melihat Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya ternyata ikut berjongkok dan bermain dadu. Ternyata Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya juga melihat Sabung Sari dan Gelagah Putih. Namun mereka tidak saling menegur. Bahkan karena di tempat itu sudah ada Ki Ajar Gurawa dan murid-muridnya, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih telah mengambil jarak dan melihat dari kejauhan. Sekilas Sabung Sari dan Gelagah Putih melihat bahwa Ki Ajar Gurawa ternyata memiliki keberuntungan yang tinggi. Ia lebih banyak menang dari kalahnya. Tetapi tidak demikian dengan kedua muridnya. Sementara itu, para petugas di pasar itu yang merasa tidak mampu mencegahnya, telah menghubungi prajurit Mataram. Dengan serta-merta telah dikirim beberapa orang prajurit untuk membubarkan perjudian yang dilakukan di sudut pasar itu. 7 orang prajurit Sandi telah mendekati pasar. Mereka telah mendapat keterangan di mana perjudian itu dilakukan. Dengan hati-hati para prajurit Sandi itu menyusup di antara orang-orang yang sibuk berbelanja. Tidak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa 7 orang prajurit Sandi telah bersiap di seputar orang-orang yang berkelompok di sudut pasar itu. Ternyata para petugas Sandi itu memang tidak melakukan tugasnya dengan serta-merta, karena mereka juga memikirkan orang-orang yang masih ramai di pasar itu. Kepada para petugas di pasar itu, para prajurit Sandi minta agar mereka berusaha untuk mengatur dan menenangkan mereka, jika terjadi keributan karena orang-orang yang sedang berjudi itu melawan. Atas kesepakatan ke-7 orang itu, maka mereka tidak segera bertindak. Tetapi mereka sudah berada di tempat mereka masing-masing. Setiap saat mereka sudah siap untuk menangkap orang yang membuka perjudian itu. Semakin siang, maka kesibukan pasar itu pun menjadi semakin berkurang. Orang-orang yang berbelanja menjadi semakin sedikit. Sementara beberapa orang yang berjualan pun telah kehabisan barang dagangan. Ketika seorang di antara ke-7 orang prajurit Sandi itu melihat gelagat bahwa perjudian sudah akan selesai, maka ia pun segera memberikan isyarat. Dengan cepat ke-7 orang prajurit Sandi itu mengepung tempat perjudian itu. Seorang di antara mereka berteriak nyaring. "Menyerah sajalah. Tidak ada gunanya perlawanan dari siapapun. Kalian semua kami tangkap. Yang tidak bersalah akan segera kami lepaskan." Orang-orang yang berdiri di seputar tempat perjudian itu terkejut. Dengan serta-merta mereka bangkit dan berdesakan untuk melarikan diri. Tetapi 7 orang prajurit Sandi telah berdiri di segala arah, sementara di arah yang lain, pagar pasar itu cukup tinggi. Keributan memang terjadi. Orang-orang yang berada di pasar itu sebagian telah berlarian. Para petugas pasar berusaha untuk menenangkan mereka dan mengatur, agar mereka dengan tertib keluar dari pasar itu. Beberapa saat para penjudi itu seakan-akan sudah dapat dikuasai oleh para petugas Sandi. Namun tiba-tiba beberapa orang telah mendorong orang-orang yang berdiri termangu-mangu itu dari pusat kumpulan para prajurit itu. Demikian mereka berdesakan dan menjadi ribut, beberapa orang berusaha untuk melarikan diri. Dengan sigap para petugas Sandi mulai bertindak tegas. Beberapa orang telah terbanting jatuh, sementara memang ada 1-2 yang sempat melarikan diri. Tetapi kekisuhan di pasar itu sendiri membuat tugas para prajurit menjadi semakin sulit. Namun ternyata di antara orang-orang yang berusaha melarikan diri itu, memang ada orang yang dengan sengaja telah melawan. Seorang yang memutar dadu dan 2 orang yang mengawalnya telah berusaha menerobos kepungan. Mereka memang terpaksa harus berkelahi, ketika para prajurit berusaha mencegah. Orang-orang itu berusaha mempertahankan uang yang banyak sekali yang didapat dari perjudian itu, karena mereka seakan-akan telah menghisap uang dari setiap orang yang ikut dalam perjudian itu. Tetapi mereka bertiga merasa tidak dapat bertahan terlalu lama menghadapi para prajurit. Apalagi para prajurit Sandi yang kemudian mengetahui bahwa ketiga orang itu adalah orang-orang yang telah membuka kesempatan dadu, telah memusatkan perhatian mereka kepada ketiga orang itu. Sebenarnya ketiga orang itu cukup tangkas, namun menghadapi para prajurit yang berjumlah 7 orang, mereka pun menjadi semakin terjepit. Mereka menjadi semakin sulit, ketika orang-orang yang lain telah melarikan diri menyusup di antara para petugas yang sedang sibuk berkelahi melawan ketiga orang itu. Dalam keadaan yang sulit, tiba-tiba saja 3 orang telah membantu ketiga orang pembuka judi itu. Mereka dengan sigap telah menyerang para prajurit dengan tiba-tiba sambil berteriak, "Cepat! Keluar dari kepungan!" Para prajurit yang tidak mengira bahwa ada orang-orang yang membantu para penjudi itu memang terkejut.
Mereka kehilangan waktu sekejap. Agaknya yang sekejap itu sempat dipergunakan oleh ketiga orang yang membuka perjudian itu, sehingga mereka telah berlari-larian di antara keributan orang sepasar. Demikian pula tiga orang yang telah membantu mereka. Mereka pun berlarian berpencaran. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang berada beberapa langkah dari keributan itu sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka, kecuali sedikit bergeser menepi dan berdiri di dekat seorang penjual telur yang ketakutan, tetapi tidak sempat melarikan diri karena justru telah dipagari oleh beberapa buah bakul berisi telur. Untuk menginjak telur-telur dagangannya itu, rasa-rasanya masih juga tidak sampai hati. Tenang sajalah, berkata Sabung Sari. Kita tidak berurusan dengan mereka. Penjual telur itu mengangguk-angguk, meskipun ia masih gemetar. Sebenarnya lah bahwa keributan itu sama sekali tidak menyentuh penjual telur itu. Para prajurit memang berusaha menangkap orang-orang yang telah melakukan perlawanan dan melarikan diri. Tetapi di antara keributan pasar, ternyata para petugas sandi itu kehilangan jejak. 6 orang yang telah melakukan perlawanan itu berlari menyebar dan menyusup di antara orang banyak. Para petugas di pasar itu pun tidak dapat mengatakan kemana orang-orang yang telah membuka permainan dadu serta kawan-kawannya itu melarikan diri. Kemarahan yang bergejolak di dalam dada para petugas sandi itu membuat darahnya bagaikan mendidih. Tetapi mereka benar-benar telah kehilangan buruan mereka. Kita tidak tahu bahwa selain ketiga orang itu, masih ada 3 orang lagi kawan mereka, geram salah seorang petugas sandi itu. Pemimpin para prajurit sandi itu berkata dengan suara bergetar oleh kemarahannya yang menggelegak di dada. Sebaiknya lain kali kita tidak perlu memberikan peringatan lagi. Kita dapat langsung menyerang dan menangkap mereka. Ya. Pada kesempatan lain kita akan langsung bertindak, desis yang lain. Ternyata peringatan yang kita berikan telah mereka manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mereka sempat meloloskan diri. Beberapa saat kemudian, maka para petugas pasar itu telah berhasil menenangkan isi pasar itu dibantu oleh para prajurit sandi yang gagal menangkap buruan mereka. Namun perasaan tidak tenang telah mencengkam para pedagang, apalagi para pembeli, sehingga mereka tidak lagi melanjutkan pekerjaan mereka untuk hari itu. Para pedagang telah mengemasi dagangan mereka, sedang orang-orang yang berbelanja telah meninggalkan pasar itu. Di dalam pasar, pedagang telur itu pun telah mengemasi telur-telurnya. Sementara Sabung Sari berkata, "Bukankah keributan itu tidak menyentuh kita?" Pedagang telur itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Tetapi bagaimanapun juga aku menjadi ketakutan. Lebih baik pulang. Mudah-mudahan besok aku sudah mempunyai cukup keberanian untuk berjualan lagi." Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak mencegahnya. Bahkan keduanya telah melangkah pula meninggalkan pasar itu. Demikian mereka keluar dari regol pasar, Gelagah Putih berkata, "Jika Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya ikut campur, bahkan membantu para penjudi itu, tentu ia mempunyai maksud tertentu." Sabung Sari mengangguk-angguk. Namun dengan nada rendah ia berkata, "Tetapi untuk apa hal itu dilakukannya?" Keduanya terdiam. Mereka sedang mencoba untuk mencari jawab atas pertanyaan Sabung Sari itu. Sabung Sari dan Gelagah Putih memang terkejut ketika mereka melihat Ki Ajar Gurawa menyerang para prajurit yang sedang berusaha menangkap para penjudi itu. Bahkan kedua orang muridnya telah melakukannya pula. Padahal Ki Ajar Gurawa tahu benar bahwa Sabung Sari dan Gelagah Putih ada di dekat mereka. Hampir di luar sadarnya, Sabung Sari berdesis, "Kita akan mengetahui dengan pasti setelah kita menanyakan langsung kepada orangnya." Kedua orang itu pun kemudian telah mengambil keputusan untuk kembali saja ke Sumpiyuh. Mereka telah mendengar persoalan yang dikemukakan oleh Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih telah berniat untuk minta pertimbangan Ki Jayaraga sebagai gurunya, karena untuk menghubungi Agung Sedayu ia memerlukan waktu. Sementara itu, nampaknya akan ada perkembangan baru pada kelompok Gajah Liwung karena sikap Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya. Ketika Sabung Sari dan Gelagah Putih sampai ke rumah tempat tinggal mereka di Sumpiyuh, ternyata Ki Ajar Gurawa memang belum datang. Kedua orang itu sempat berbincang dengan beberapa orang yang ada di rumah. Juga dengan Ki Jayaraga. Bahkan sampai menjelang malam, ketiga orang guru dan murid itu masih juga belum datang. "Apa yang sebenarnya mereka lakukan?" desis Sabung Sari. "Apakah Ki Ajar Gurawa justru tertangkap dan mengatakan hubungannya dengan kita?" desis Suratama.
Jika ia tidak sengaja melakukannya, maka aku kira mereka mengerti bahwa hal itu tidak sebaiknya mereka lakukan, desis Ki Jayaraga. Namun ketika malam memasuki wayah sepi bocah, maka mereka pun mendengar derap kaki kuda memasuki halaman. Mereka yang ada di dalam rumah itu yakin bahwa yang datang itu adalah Ki Ajar Gurawa bersama kedua orang muridnya. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, setelah membenahi kuda mereka dan menempatkannya di gedogan, maka ketiga orang itu pun telah mengetuk pintu butulan. Naratama yang membuka pintu itu dengan serta-merta telah berkata, "Kami telah menjadi berdebar-debar. Kami membicarakan satu kemungkinan Ki Ajar tertangkap oleh para prajurit sandi di pasar." Ki Ajar Gurawa tertawa. Katanya, "Satu permainan yang mengasyikkan." Naratama pun kemudian mempersalahkan mereka bertiga. Namun ia masih bertanya, "Permainan apa yang sudah Ki Ajar lakukan?" Sabung Sari dan Gelagah Putih melihatnya, jawab Ki Ajar. Sabung Sari yang mendengar jawaban itu menyahut, "Kami memang melihat. Tetapi kami tidak mengerti apa yang telah Ki Ajar lakukan." Bersambung ke bab 386. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.